apa ilmu yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kecintaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap wahyu, terhadap Al-Quran, terhadap kitab Allah itu luar biasa. Sampai beliau begitu berkeinginan menghafal. Nah, bagaimana dengan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqana liyakuna lil'alamina nadhira. Alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya cintai pimpinan ODOJ, yang saya cintai Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan juga DT Peduli, dan juga seluruh komunitas ODOJ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, ya berkumpul, bertaaruf, berta'awun, insyaallah bertakaful ya setelah ini, ya sehingga kita bisa saling mendukung, saling membantu, dan juga saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan ODOJ ini adalah one day one juice, ya. Saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana sebetulnya interaksi para ulama salafus saleh dengan Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, kalau kita melihat di dalam bahasa Arab, ya kata Quran, ya dalam bentuk nakirah maupun juga Al-Quran dalam bentuk isim ma'rifah, itu berasal dari kata bahasa Arab berbunyi atau berbentuk qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, ya. Maknanya apa? Maknanya adalah al-jam'un. Quran itu mengumpulkan. Quran itu menyatukan. Quran itu adalah dari yang terserak-serak, terpisah-pisah, kemudian digabungkan menjadi sesuatu yang kemudian bermakna bagi kehidupan. Mana dalilnya bahwa Al-Quran itu asal kata dari kata yaqra'u qira'atan Qur'anan yang artinya al-jam'u. Di dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di situ, Bismillahirrahmanirrahim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lita'jala bih, supaya kamu bisa cepat-cepat menghafal Quran itu.
Kenapa? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena tugas kami untuk mengumpulkan Quran itu dan juga menyatukannya di dalam hati kamu, wahai Muhammad. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka kalau sudah selesai satu kali dibacakan, baru kamu ikuti bacaan itu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, apa asbabun nuzul turunnya ayat ini? Di dalam hadis dikatakan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam muli'an bil wahyi. Adalah Nabi Muhammad SAW itu sangat amat cintanya kepada Al-Quran. Dan beliau senantiasa menunggu-nunggu ayat-ayat yang turun itu disyauqin, ya, dengan kerinduan, ya. Sehingga begitu datang satu ayat, maka beliau langsung lidahnya bergerak untuk supaya jangan sampai lupa terhadap ayat itu. Begitu seterusnya, setiap kali ada ayat, beliau langsung menggerakkan, berusaha untuk menghafal jangan sampai lupa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. La tuharrik bihi lisanaka lita'jal bihi. Wahai Muhammad, jangan kamu gerakkan lidahmu sebelum selesai. Nanti Allah yang jamin itu kamu akan hafal seluruh Al-Quran. Kalau sudah dibacakan baru. Dari sini kita mayustafad min hadhihi al-qissah, apa ilmu yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kecintaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap wahyu, terhadap Al-Quran, terhadap kitab Allah itu luar biasa. Sampai beliau begitu berkeinginan menghafal. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang ayat yang sudah kita hafal pun dengan mudah lepas. Nah, hadirin wal hadirat, ketika kita berinteraksi dengan Quran, semangat ini perlu ada di dalam diri kita. Semangat untuk mencintai dan sungguh-sungguh mengikuti kepada Al-Quran. Tadi saya menceritakan tentang makna Al-Quran dari sisi lughatan, dari sisi bahasa. Lalu apa makna Al-Quran menurut para ulama di dalam istilahan atau syara'an? Secara istilah atau secara syariah. Kata para ulama, yang namanya Al-Quran itu definisi syar'inya adalah kitab Allah al-mu'jizu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-manqulu ilayna bit-tawatur al-muta'abbadu bitilawatih. Kata para ulama, yang namanya Quran itu adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan hanya kalamullah, dia juga al-mu'jizu, ya. Dia juga merupakan satu mukjizat. Habib, ada enggak kalamullah yang tidak disebut sebagai mukjizat? Ada. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu juga kalam Allah, ya. Isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran itu beda. Isinya, redaksinya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia merupakan kalamullah al-mu'jizu, yang merupakan mukjizat. Kemudian al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, coba bayangkan ini. Satu perkataan, satu perintah, satu dokumen yang dari sisi Allah Al-Alim, Al-Hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana, diberikan kepada malaikat yang paling dipercaya, Sayyidina Jibril alaihissalam, yang merupakan malaikat yang paling dihormati oleh seluruh malaikat, lalu kemudian diterima oleh yang paling mulia dari seluruh manusia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Quran, itulah kualitas kalian. One by one juz. Seperti itu kemuliaannya, yang langsung dari Allah kepada malaikat paling terpercaya, lalu diterima oleh manusia paling terpercaya, paling mulia, paling tinggi di seluruh manusia yang lain, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Quran. Jadi berbahagialah kita kalau kita menjadi orang-orang yang disebut hamalatul Quran, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu, orang yang memikul Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mulia, yang dibawa adalah sesuatu yang paling mulia, ya, yaitu
firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tadi Munazzalu ala Muhammadin SAW, lalu dalam definisi itu dikatakan al-manqulu ilaina bitawatur. Bukan hanya itu, dia sampai kepada kita dengan mutawatir. Apa yang dimaksud dengan mutawatir? Kalau kita belajar ilmu hadis, itu hadis ada mutawatir, ada ahad, ya. Ahad dalam bentuk jamak, ya, bukan ahad tapi ahad, ya. Hadis ahad artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau kurang, ya. Ahad itu nanti dibagi lagi, ada yang disebut dengan ahad masyhur, ada yang gharib dan sebagainya. Nah, yang mutawatir artinya di atas 3 orang. Khusus untuk Quran itu di atas 60 orang. Artinya apa? Ada 60 orang sahabat yang beda-beda lokasinya di mana-mana, sampai kepada 60 orang tabi'in lebih yang beda-beda tempatnya di mana, sampai kepada tabi'ut tabi'un yang juga 60 orang lebih jumlahnya, sehingga tidak mungkin bahwa Al-Quran ini adalah ada kebohongan. Hurufnya, titik komanya, cara bacanya, khasnya seperti apa, semuanya diriwayatkan dari lebih 60 orang dari masa sahabat tabi'in dengan sama, tidak ada beda sedikit pun. Jadi ini yang menyebabkan kita alhamdulillah, ya, umat Islam diberikan kemuliaan dengan kitab yang tidak bisa didebat tentang keabsahan kitab itu, ya. Jadi manqulu ilaina bitawatur. Kemudian bukan hanya itu, al-muta'abbadu bitilawati, menjadi ibadah dengan membacanya, ya. Para ulama menyatakan kalau hadis qudsi kita membacanya belum ibadah, ya, melaksanakannya ibadah, ya. Tapi kalau Quran itu setiap hurufnya satu pahala. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la aqul alif lam mim harfun bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ingat kata beliau, aku tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap huruf itu ada 10 pahalanya. Nah, hadirin wal hadirat, kalau misalnya tadi dikatakan oleh para asatidat kita sebelumnya tadi, ada yang sehari 1 juz, ada yang sehari setengah juz, ada yang sehari 1 halaman, ada yang sehari beberapa ayat. Kalau 1 ayat saja ada berapa huruf, dan setiap huruf dihitung 10 pahala. Bagaimana kalau 1 halaman? Bagaimana kalau setengah juz? Bagaimana kalau misalnya 1 juz sehari? Bagaimana kalau lebih dari itu? Kata baginda Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Qur'ana yawmal qiyamati iqra' wartaqqa fa inna manzalatak inda akhir ayatin taqra'uha. Dalam hadis sahih dikatakan nanti kepada orang-orang suka baca Quran, cinta sama Quran, suka menghafal Quran, suka merenungkan kandungan makna Al-Quran, suka melaksanakan hukumnya, itu nanti di hari kiamat dikatakan, iqra, baca Quran yang kamu sering baca itu, wartaq, naik ke surga. Kenapa? Fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha. Derajatmu di surga itu tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Kalau misalnya kita beda 1 ayat dengan teman kita, itu bedanya sudah sekian ratus pahala. Bagaimana kalau 1 halaman dan seterusnya, ya. Saya tidak menyatakan ini untuk kita, hitung saya membaca berapa ayat ini, kaliin 10 setiap huruf, bukan begitu, ya. Al-ajr indallah, pahala itu adalah dari sisi Allah. Melihat keikhlasan kita, kesungguhan kita, kecintaan kita kepada Allah yang Allah kasih. Tapi yang penting kita sudah menunjukkan, ya Allah, ini kemampuan saya. Ada orang yang datang ketika masuk dalam kuburnya, dia bawa pahala sholat. Kenapa sholatnya khusyuk? Dia nangis sama Allah, dia khusyuk, dia tidak ingat sama yang lain ketika sholat. Bahkan ketika dia di luar sholat, dia ingat sholat. Bukannya pada saat sholat dia ingat kepada yang di luar sholat. Ada yang bawa pahala puasa, sering puasa. Puasa bukan hanya dia menahan lapar dan haus, tapi matanya, telinganya, mulutnya puasa, kan hatinya dijaga. Ada yang bawa ke sana pahala zikrullah, ada yang bawa pahala sedekah. Nah, maka antum membawa satu pahala yang sangat besar, yaitu apa? Kalam Allah.
firman Allah yang ada di dalam fi suduril ladzina utul ilm, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ayat-ayat yang ada di dalam dada orang-orang yang beriman, dengan cara kita membaca dan menghafalkan. Nah, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa beriman kepada Al-Quran adalah termasuk rukun iman. Ya, dikatakan oleh Rasul SAW bahwa iman yang ketiga adalah kita beriman kepada kitab, ya, beriman kepada Al-Quran salah satunya, ya, selain daripada kitab-kitab yang lain. Pertanyaannya adalah, kalau dia itu rukun iman, anak-anakku sekalian, yang namanya iman kepada kitabullah itu seperti apa? Ya, ini bagi orang-orang yang masih malas baca Quran, ya. Atau cukup kita menyatakan, wah, saya beriman sama Quran, saya kan Muslim, saya beriman sama Quran, bagaimana mungkin saya nggak beriman sama Quran? Apa cukup begitu? Kata para ulama, dikatakan yang namanya iman itu adalah al-iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil jaban, wa amalun bil arkan. Yang namanya iman itu nggak cukup dengan aku ngomong begitu. Oh, saya kan Muslim, saya beriman sama kitabullah, bagaimana mungkin saya nggak beriman? Iya, itu baru tasdiqun bil jaban, anakku yang saya cintai karena Allah. Baru membenarkan dalam hati. Mana iqrarun bil lisannya, diucapkan dalam kata-kata apa? Dengan membaca. Wa amalun bil arkan, mana pelaksanaannya terhadap ayat yang engkau baca itu? Ya, itu kesatuan di dalam iman. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu an wa ardhah menyatakan, laisal iman bitamanni. Nah, iman itu bukan angan-angan. Oh, saya akan beriman sama Allah, nanti insya Allah diampuni sama Allah. Ya. Amalnya nggak pernah begitu, maksiat terus menerus. Ya. Karena ini hanya khayalan. Insya Allah saya diampuni sama Allah. Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, nak. Tapi Allah itu juga syadidul iqab, sangat keras siksa. Kalau dia mau nyiksa, gak ada yang lebih keras siksanya daripada Allah. Jadi bukan taman khayalan. Wala bitahalli, kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Dan juga iman itu bukan tahalli, bukan cita-cita. Oh, nanti deh, saya udah tua, saya mau beriman. Saya udah tua, saya mau ngaji. Saya udah tua, saya mau hafal Quran. Sekarang kan saya masih muda, Bet. Saya ini milenial, main aja kerjanya. Nanti udah tua saya sadar, itu tahalli. Siapa yang tahu umurmu, nak? Berapa hari kamu bakal hidup? Kalau siang setelah ini kemudian dipanggil sama Allah, gimana? Ya anti, apa yang sudah kamu lakukan dengan umurmu, masa muda, waktumu? Apa yang mau kita jawab? Kalau besok dipanggil, tahun depan dipanggil, wallahu alam, kita nggak tahu. Jadi jangan tahalli, ya. Iman itu sekarang saya beriman kepada kitabullah, sekarang saya mulai baca, sekarang saya mulai berusaha untuk memahami semampu saya. Sekarang saya berusaha untuk melaksanakannya semampu saya. Ya, karena Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan kita. Lalu kata Imam Ali, karamallahu wajhahu, walakin yang namanya iman itu, kata beliau, ya, ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Apa sih yang namanya iman? Kata beliau, namanya iman itu ma waqara fil qalbi, sesuatu yang berhujam dalam ke dalam hati seseorang itu kuat, keras, tangguh, tebal. Ya, tidak bergeser, tidak bergeming. Ketika pun ada cobaan, ada ujian, ada COVID, ada resesi ekonomi, ada segala, waqar fil qalbi, ya, mendalam ke dalam hati. Ya, ya Allah, Engkau boleh berikan apapun, aku tetap ridho sama Engkau. Aku berusaha sabar semampu aku. Aku mensyukuri apa yang Kau berikan. Sekarang bicara COVID, saya diberikan begini, keluarga saya begini, uang nggak punya, bahkan kerja di ini, tapi aku masih punya Engkau, ya Allah. Dan Engkau pasti memperhatikan saya, karena aku adalah hamba-Mu dan aku berserah kepada Engkau. Aku tawakal kepada Engkau. Itu wakar.
mendalam ya di dalam hati. Kemudian wasaddaqahu al-amal, kata Imam Ali, di dalam hatinya dalam tapi juga dibenarkan sama amalnya. Artinya apa? Dia ngomong saya cinta Al-Quran, dia baca. Saya dulu sama guru saya diajarin, katanya guru saya itu dia baca Quran terus dia jelasin artinya, ya. Terus saya bilang dulu waktu saya masih muda, Ustaz, saya bilang ini baca Quran lalu diterjemahin begini, saya mau belajar dong, saya bilang. Kata beliau, benar, kamu bisa. Insya Allah, Ustaz, mau banget, bisa insya Allah. Caranya gini, kamu tiap baca Al-Quran satu ayat baca terjemah. Kata beliau, satu ayat baca terjemah. Kalaupun kamu sedang capek kayak apapun, kata beliau, ya, kamu capek kayak apapun, lelah seperti apapun, baca Al-Quran walaupun beberapa ayat. Satu ayat terjemah, satu ayat terjemah. Lakukan itu. Bisa kamu? Siap, Ustaz. Saya bilang. 3 bulan saya datang jam 3 malam, waktu itu kesibukan dakwah banyak, ya. Datang jam 3 malam saya baca, walaupun capek-capek saya baca satu ayat terjemah. Terjemah. Baru beberapa ayat baru untuk tidur, ya. Itu terus sampai 3 bulan. Kata Ustaz, kamu sudah melakukan itu, ya. Coba Ustaz, saya bilang, alhamdulillah. Sini coba, dia buka Al-Quran, ngaca ayat ini, coba baca tanpa ada terjemah, baca. Sekarang terjemahin, langsung di benak saya itu alladzi itu yang amanu, beriman, orang-orang yang beriman. Terus begitu. Ada beberapa yang saya banyak yang nggak tahu. Kata Ustaz, nah kan perasaan, Masya Allah Ustaz, saya bisa membaca dengan terjemahnya sekaligus, sebenarnya. Lakukan lagi 3 bulan lagi. 3 bulan lagi saya lakukan seperti itu. Setelah 6 bulan membaca semakin banyak yang saya bisa. Kemudian 1 tahun, kata Ustaz itu 1 tahun, tahun depan kamu udah bisa semua. Baca benar, setelah setahun tuh paling 1-2 kata yang nggak bisa. Saya bilang gimana nih, saya nggak belajar mafrodat bahasa Arab, kok bisa, saya bilang Ustaz. Lalu beliau menjawab dengan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kata beliau, Allah, Tuhan kita semua berkata, Allah, Tuhan kita semua berkata, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr. Kami benar-benar sudah memudahkan Quran untuk menjadi pelajaran buat mereka. Fahal min muddakir. Siapa yang mau ngambil pelajaran itu? Allah yang tanya, Allah yang mudahkan, ya. Dan ayat itu diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala beberapa kali, menunjukkan betapa mudahnya Quran itu kalau kita mau mencintainya, ya, insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti panelis kalau sudah habis waktunya diingatkan saja. Kadang kalau ngomong, Masya Allah, rasanya apalagi soal Quran, ya Allah, subhanallah. Kalau nanti habis tolong diingatkan. Jazakumullah khairan. Saya lanjutkan sedikit. Kita nanti dengar tausiahnya guru kita, ya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar setelah ini. Saya hanya pengantar saja. Nah, saya ingin menyampaikan, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, mungkin kita bertanya, tadi kan dikatakan bahwa kita harus beriman, ya, kepada Quran. Maksudnya beriman kepada kitabullah. Pertanyaannya, beriman kepada kitabullah itu seperti apa? Ya. Bagaimana sih sebenarnya beriman kepada kitabullah? Para ulama menyatakan keimanan kepada kitabullah Al-Quran dalam hal ini itu memiliki 4 tingkat. Ada 4 level, ya, beriman kepada Al-Quran, kepada kitabullah. Level-level itu, yang pertama kata para ulama adalah tilawatahu haqqa tilawatih. Level paling dasar, paling pertama, level 1-nya adalah tilawatahu haqqa tilawatih, membaca dengan bacaan yang benar, ya, membaca dengan bacaan yang benar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitab, dan mereka orang-orang yang sudah diberikan Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, membaca dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bih. Orang yang membaca dengan bacaan yang benar itulah orang yang beriman kepada Al-Quran. Mafhum mukhalafahnya dalam fikih, kalau bacaan kita belum benar, itu belum sempurna iman kita kepada Al-Quran. Ya. Nah maka luar biasa komunitas One Day One Juz ini, Masya Allah pahalanya luar biasa. Ya. Ustadzuna yang tadi pertama yang kemudian akan berganti, Masya Allah pahalanya luar biasa. Ya, sampai menyebarkan di Indonesia, sampai menyebarkan ke berbagai negara, Masya Allah tak terhitung. Jadi yang pertama adalah kita memasyarakatkan umat ya supaya membaca dengan bacaan yang benar. Mana ahkamun sakinahnya, mim sakinah, ahkamul madud, matnya dan sebagainya. Membaca dengan bacaan yang benar itu adalah parameter pertama di dalam beriman kepada kitabullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kata para ulama tingkatan yang pertama, yang membaca dengan bacaan yang benar. Nah kemudian yang kedua kata para ulama dalam membaca Al-Quran itu adalah merenungkan kandungannya. At-tadabbur bil Quran, merenungkan kandungan Al-Quran. Dalilnya di surah 47 surah Muhammad ayat ke-24, kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka itu tidak mau merenungkan kandungan Al-Quran? Tadabbur. Ya. Ditanya sama Allah, yang ditanya sama kita ini yang menyaksikan saat ini. Kenapa engkau tidak mau merenungkan kandungan Al-Quran, wahai hambaku? Am ala qulubin aqfaluha. Apa di dalam hati kita itu ada gembok? Aqfal itu jamak dari qafl, artinya gembok. Jadi orang yang nggak mau merenungkan kandungan Quran sama sekali, itu hatinya seolah-olah digembok, nggak bisa masuk cahaya Allah itu, cahaya Al-Quran, cahaya hidayah, cahaya taufik, nggak bisa masuk. Jadi hendaknya kita berusaha untuk merenungkan kandungan Al-Quran. Hadirin wal hadirat, para ulama terdahulu, para sahabat luar biasa tadabburnya. Ya, tadabbur itu kata para ulama juga ada tingkatan-tingkatan. Yang paling rendah tadabbur itu dengan mengulang-ulang ayat. Ya, kita sampai pada ayat yang pas kita ulang-ulang. Ya, kemudian yang paling tinggi ya di dalam tadabbur itu adalah kemudian terpengaruh, kita nangis. Ya paling rendahnya, paling tingginya sampai gemetar. Ya, sampai ketakutan, sampai kemudian minta ampun sama Allah dan seterusnya. Ya, ketika ayat-ayat merata. Saya berikan satu contoh. Ada seorang sahabat besar yang sudah dijamin masuk surga, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini kita bicara tadabbur. Ya. Jadi Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu tuh kalau malam beliau sebagai pemimpin, ya, presiden pada saat itu kerjanya keluar. Ya. Keluar ngapain? Bukan nongkrong. Ya. Beliau melihat adakah dari rakyatnya yang belum makan. Turun sendiri. Ya. Kemudian dalam satu kesempatan, singkat kata, beliau di suatu tempat mendengar dari kejauhan ada orang sedang sholat tahajud baca Al-Quran tengah padang pasir. Lalu Sayyidina Umar mendekati lalu mendengarkan. Sambil duduk itu orang itu sampai kepada surah At-Tur. Wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil mahmur was saqatil marfu' wal bahril masjud dan seterusnya sampai pada ayat inna 'adaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', sampai ayat itu tuh gemetar badan Sayyidina Umar. Lalu setelah gemetar dia berkata, qasam wa in wa'dallahi haqq,
Itu adalah sumpah Allah itu pasti terjadi. Lalu dia jatuh duduk, badannya yang tinggi disebutkan kalau dia naik kuda itu kakinya hampir sampai ke tanah, saking tingginya badan, tinggi besar badannya. Sayyidina Umar itu raibah. Kenapa? Karena mendengar ayat itu. Apa arti ayat itu? Ini tadaburnya beliau. Ayat itu berkata, inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang beriman hendaklah kita imani semua isi Al-Qur'an. Baik soal hukum waris, jangan dibilang hukum waris nggak adil. Ya. Tentang menutup aurat, wah itu budaya Arab. Mana budaya Arab? Ya. Dan budaya Arab itu adalah terbuka, telanjang, tabarruj seperti orang yang tari perut itu budaya Arab. Arab sebelum adanya ayat tentang hijab itu tidak ada yang menutup, tidak ada yang pakai jilbab. Ya. Setelah turun ayat surah An-Nur ayat 30-31 itu baru kemudian Madinah itu perempuan-perempuannya kal-ghirban, ya kata para dalam hadis dikatakan seperti burung-burung gagak, ditutupin semua. Ada yang pakai taplak, ada yang pakai selimut, mungkin pakai handuk, pakai apapun, yang penting sami'na wa ata'na sama hukum Allah. Itu yang terjadi. Sebelum itu nggak ada pakaian seperti itu, ya. Bukan budaya Arab itu budaya Islam, ya. Nah, itu ayat yang muhkamat, ya. Maka kita imani seluruhnya. Nah, kemudian yang terakhir kata para ulama adalah melaksanakan Quran itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi Quran itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk direnungkan, diimani, tapi juga dilaksanakan, ya. Kata Allah di surah yang sering kita baca, yaitu surah Al-Baqarah, kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ya, hudan lil muttaqin. Kitab itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalam. Tapi kedua tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin. Ya, sebagai petunjuk. Petunjuk artinya apa? Dilaksanakan di dalam kehidupan kita bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini bisa saya sampaikan di dalam pengantar acara ini. Kita berdoa kepada Allah. Kita dimasukkan menjadi orang-orang yang cinta sama Al-Quran, yang diberikan syafaat dari Al-Quran, yang diangkat derajatnya di surga dari Al-Quran. Apa yang kita baca, mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin ditunjuk sebagai orang yang baca 1 juz sehari, bukan orang yang hafalan Qurannya banyak, bukan orang yang dan seterusnya, tapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini nanti kita akan dengarkan tausiah dari guru kita, ya, dan guru saya juga, Kiai Haji Abdullah bin Bastian. Insyaallah banyak manfaat yang kita akan dapatkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah dari saya sendiri, kebodohan saya sendiri, kalau ada yang benar, itu semata-mata dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.